Engkau bagian kami, Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau segalanya, Engkau Yesus Raja kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau baik. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Shirala barala 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 barala. Shirala barala 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 barala. Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Biar hati kami menjadi tanah yang gembur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami. Biar terus kami memiliki iman yang benar. Kami memiliki iman yang bertumbuh. Memiliki iman yang sehat dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah mata kami terus tertuju kepada Engkau. Apapun yang ada dalam hidup kami, tantangan, persoalan, kemenangan, kenikmatan, daya tarik dunia, tidak bisa mempengaruhi iman kami. Karena bagi kami, Yesus adalah segala-galanya. Permata yang paling indah, yang telah mempesona hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Silakanlah untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem atas waktunya. Saya akan mulai. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sekalian dalam pengajaran Bible Study ini sampai pada akhir dari 2 Tesalonika, yaitu yang akan kami tutup pada hari ini. Terima kasih banyak atas firman-Mu dan segala sesuatu yang Engkau hati kami kan, agar kami dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Mu yang merupakan permata hati kami, yang merupakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan damai sejahtera, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus tetap memberikan api yang berkobar di dalam hati kami, agar kita tetap dapat melakukan hal ini, karena itu yang merupakan yang paling penting di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya senang karena kita telah dalam kasih karunia Tuhan telah masuk ke dalam pembahasan terakhir dalam 2 Tesalonika, yaitu 2 Tesalonika 3 ayat 6-18, yang judulnya adalah bekerja dan berdoa. Jadi ini ayat terakhir, saudara. Oke, saya akan mulai langsung saja. Paulus menutup surat 2 Tesalonika dengan menasihati orang di Tesalonika yang pemalas. Beberapa orang gereja di kota Tesalonika memutuskan untuk berhenti bekerja. Mereka mengatakan bahwa Yesus dapat kembali kapan saja dan kemudian pekerjaan mereka tidak berarti apa-apa. Sementara itu, sambil duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa, mereka hanya menunggu Yesus datang kembali. Dan mereka membayar keperluan mereka sehari-hari mereka dengan bergantung pada kemurahan hati orang lain.
Dalam perikop ini, Paulus meluruskannya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bodoh untuk menetapkan tanggal kedatangan Tuhan Yesus, dan dia memberitahu para pembacanya bahwa kemalasan adalah dosa yang serius. Begitu serius sehingga mereka harus menjauhkan diri dari pemalas sampai orang-orang itu sadar. 2 Tesalonika 3:6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Saudara, perlu diingat saudara, Tuhan berbicara ini tentang lebih dari sekedar pekerjaan yang dibayar. Seperti saya kerja di Grand USU dibayar, bukan ini saja saudara. Dia bekerja tentang seluruh pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda lebih dari pekerjaan berbayar Anda. Pekerjaan Anda melibatkan sesuatu yang Anda lakukan di bagian dari hidup Anda. Anda perlu melihat semua yang Anda lakukan dalam terang rencana Tuhan. Jadi, jika Anda dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan, tentu saja lakukanlah sebaik mungkin. Tetapi pada saat yang sama, pastikan Anda tidak bermalas-malas tentang pekerjaan lain yang tidak dibayar, yang Tuhan berikan untuk Anda lakukan. Jadi misalnya saya lakukan pengabaran Injil dan saya tidak menuntut upah. Dan itu saya tidak boleh bermalas-malas. Saya lakukan itu sama seperti pekerjaan lain yang saya dibayar. Seperti yang saya lakukan di Grand Uso Hotel gitu saudara. Karena itu semua merupakan pekerjaan dalam konteks ini. Jadi pekerjaan di sini bukan hanya pekerjaan yang mendapatkan upah, tapi segala macam pekerjaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, jadi jangan salah sangka, pekerjaan berbayar Anda hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan pekerjaan Anda dan bahkan mungkin bukan bagian terpenting, saudara. Misalnya Rasul Paulus, dia mendapatkan uangnya dengan membuat tenda. Itu adalah pekerjaan berbayar dia. Tetapi pekerjaannya, saya kasih P besar, saudara, jauh lebih besar dari itu. Fokus utama dia adalah memberitahu orang-orang tentang Yesus dan memulai gereja baru. Itu adalah pekerjaan utama dia, dan pekerjaan berbayar dia adalah membuat tenda. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan pekerjaan tidak dibayar, itu bukan berarti dia malas. Orang malas adalah orang yang sehari itu tidak melakukan apa-apa, saudara. Tidak membuat kontribusi kepada masyarakat. Itu bedanya. Nah, dam, pekerjaan berbayar dan pekerjaan tidak berbayar. Dampak terbesar Paulus bukanlah pada tenda yang dia buat, tetapi banyak orang yang dia pimpin kepada Kristus. Atau lihat Yesus sendiri. Yesus mungkin bekerja sebagai tukang kayu, tetapi itu bukanlah yang terpenting yang pernah dia lakukan. Ketika Paulus bekerja membuat tenda, ia juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Tidak diragukan lagi, ketika Yesus sedang membuat sesuatu dari kayu, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tetapi pekerjaan pembuatan tenda dan pengerjaan kayu hanyalah sebagian dan bukan bagian terpenting dari keseluruhan pekerjaan mereka. Memang beberapa orang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, bagaimanapun juga memiliki pekerjaan yang sangat penting. Nah, saudara, sulit membayangkan pekerjaan apapun yang lebih penting atau lebih menantang daripada membentuk kehidupan seorang anak, seorang jemaat, saudara, seorang yang bertumbuh dalam Kristus. Jadi mari kita singkirkan anggapan bahwa satu-satunya pekerjaan yang layak dilakukan adalah pekerjaan yang harus kita mendapat bayaran, saudara. Nah, itu saya akan di awal-awal ini saya memberi ingatan seperti ini dulu, saudara. Nah, sekarang kita masalah gereja di Tesalonika. Jika Anda telah pensiun dari pekerjaan Anda, misalnya udah 65 tahun ke atas, jangan berpikir sejenak bahwa Anda sekarang memiliki hak untuk pensiun dari pekerjaan Anda. Ada lebih banyak kehidupan setelah 65 tahun daripada santai. Beberapa peluang terbesar Anda untuk melayani Tuhan dan yang lainnya datang ketika tuntutan pekerjaan sehari-hari tidak lagi menghalangi Anda untuk mengejar kemungkinan lain.
yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang lain, untuk bersaksi atas nama Kristus. Nah, apa masalah gereja di Tesalonika sebenarnya? Beberapa anggota telah salah menafsirkan ajaran Paulus tentang kedatangan Kristus kembali, meninggalkan segala satu pekerjaan mereka, dan hidup dari kemurahan hati gereja. Mereka menganggur, duduk-duduk saja di atas gunung, sementara yang lainnya bekerja. Yang lainnya menginjil, yang lainnya berdagang, yang lainnya melakukan sesuatu, tapi mereka menganggur. Ada kemungkinan kelompok orang kudus yang malas ini adalah sumber ajaran palsu yang disebutkan Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Mereka juga menyebarkan gosip tentang orang-orang di gereja. Mereka memiliki waktu luang dan gosip di bibir mereka. Tetapi mereka membela diri dan berargumen, Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya bekerja? Buat apa saya lakukan segala sesuatu? Saudara, kadang-kadang saudara, orang yang paling bahaya dalam suatu komunitas, termasuk di dalam hotel adalah orang yang tidak melakukan apa-apa, saudara. Karena mereka cenderung akan gosip tentang orang lain, mereka akan menanamkan bibit-bibit perselisihan di antara orang lain. Karena mereka tidak kerja apa-apa, saudara. Nah, karena itu suatu suatu pekerjaan dari gereja agar untuk mendorong orang-orang kudus ini untuk melakukan pekerjaannya. Dan inilah yang kita bahas hari ini, saudara. Oke. Motivasi agar orang percaya bekerja, saudara. Salah tafsir dan penerapan yang salah dari kebenaran firman Tuhan dapat menyebabkan masalah yang tak berkesudahan. Sejarah mencatat kebodohan orang-orang yang menetapkan tanggal, kadang-kadang menjual harta benda mereka, dan duduk di atas gunung menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ajaran apapun yang mendorong kita untuk tidak menaati ajaran ilahi lainnya bukanlah ajaran Alkitab. Paulus mengharapkan, saudara, seluruh gereja, seluruh komunitas gereja untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah ini. Untuk membantu mereka dalam tugas ini, Paulus memberikan 4 motivasi untuk mendorong orang-orang percaya yang lalai untuk berbalik dari dosa mereka dan mulai mencari pekerjaannya. Yang pertama adalah peringatan firman Tuhan. Yang kedua adalah teladan para rasul. Yang ketiga adalah disiplin gereja. Yang keempat adalah pemberdayaan dari Tuhan sendiri. Mari kita periksa satu persatu. Peringatan firman Tuhan. Oh ya, kita baca dulu firman-Nya. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 18. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu tahu sendiri, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku.
kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikianlah penutup dari 2 Tesalonika. Saudara, yang pertama, peringatan firman Tuhan. Paulus telah menggunakan kata perintah yang ampuh ini dalam suratnya yang pertama di Tesalonika, dan kita telah menemukan di awal pasal ini, dia menggunakan lagi di dalam 2 Tesalonika 10 dan 12. Kata itu berarti perintah militer yang diturunkan dari atasan. Paulus menganggap gereja sebagai tentara, dan jika tentara tidak mematuhi perintah, tidak akan ada ketertiban. Jadi, waktu Paulus mengatakan untuk menjauhkan diri kepada saudara yang tidak mau bekerja, itu dia melakukan sesuatu dengan perintah saudara. Jadi juga dikatakan atas nama otoritas Tuhan Yesus Kristus. Jadi, wewenang apakah yang dimiliki Paulus untuk mengeluarkan perintah ini? Jika ada yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dia menggunakan otoritas atas nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Setidaknya 20 kali dalam surat-surat Tesalonika, Paulus menggunakan otoritas juru selamat yang lengkap ini. Yesus berarti juru selamat dan merupakan nama manusianya. Kristus adalah gelar ilahinya, yang artinya Mesias yang diurapi. Apa yang Alkitab ajarkan tentang bekerja? Saudara, untuk satu hal, bekerja adalah bagian dari kehidupan manusia sebelum dosa masuk. Tuhan memberi Adam tugas untuk mendandani dan menjaga Taman Eden. Meskipun dosa mengubah kerja keras menjadi kerja keras tanpa harapan, jangan pernah berpikir bahwa perlunya bekerja adalah akibat dosa. Walaupun tidak ada dosa, manusia itu tetap harus bekerja. Karena Tuhan menciptakan manusia adalah untuk bekerja. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang sibuk bekerja, bukan orang yang idle, saudara? Musa sedang mengembalakan domba. Yosua adalah hamba Musa sebelum ia menjadi penerus Musa. Gideon sedang mengirik gandum ketika Tuhan memanggilnya. Daud sedang menggembalakan domba ayahnya. Tuhan memanggil 4 nelayan untuk melayani sebagai murid-muridnya, dan Tuhan Yesus sendiri pernah bekerja sebagai tukang kayu. Paulus adalah pembuat tenda dan mengusahakan perdagangannya untuk mendukung pelayanannya sendiri. Saudara, orang-orang Yahudi menghormati kerja yang jujur dan menuntut semua rabi mereka berdagang. Tetapi orang Yunani membenci kerja kasar dan menyerahkan kepada budak. Pengaruh Yunani ini ditambah gagasan mereka, yaitu orang-orang Tesalonika yang salah tentang doktrin kedatangan kembali Tuhan Yesus, membawa orang-orang percaya ini ke cara hidup yang tidak Kristen. Paulus menyadari fakta bahwa beberapa orang ini tidak dapat bekerja. Oke, mereka mungkin lumpuh atau kurang sehat atau apa, mungkin karena cacat fisik atau tanggung jawab keluarga. Inilah mengapa dia mengutarakan pernyataan seperti yang dia lakukan. Jika ada orang yang tidak mau bekerja, jadi ini bukan masalah kemampuan, tapi tidak mau adalah masalah kemauan. Ketika seorang percaya tidak dapat bekerja dan membutuhkan pertolongan, itu adalah hak istimewa dan kewajiban gereja untuk membantunya. Ya, saudara. Tetapi kalau misalnya dia itu tidak mau bekerja, itu adalah hal yang lain, saudara. Nah, firman Tuhan tentang bekerja dalam Perjanjian Lama. Jadi saya kutip dari Perjanjian Lama, di mana firman Tuhan mengatakan tentang bekerja. Dalam Amsal 26, Alkitab menjelaskan beberapa gejala sindrom pemalas. Amsal 26 ayat 13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Dia tidak mungkin pergi untuk bekerja hari ini. Bagaimana jika saya ketemu singa di luar sana? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, dimakan singa dia di tengah jalan dalam perjalanan ke tempat kerja? Jadi si pemalas menggunakan alasan apapun betapa konyolnya untuk menghindari pekerjaan. Amsal 26 ayat 14 mengatakan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas berputar di tempat tidurnya. Si pemalas sangat suka tidur sepanjang waktu, sehingga dia seperti terikat secara permanen di kasurnya. Adalah pekerjaan yang besar baginya hanya untuk membalikkan badan.
di tempat tidur. Amsal 26 ayat 15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulut. Saudara, bahkan tugas paling dasar pun terlalu berat baginya. Dia terlalu malas untuk makan sendiri. Dia pikir dia terlalu banyak bekerja jika dia harus mengangkat makanan sendiri dari piring ke mulutnya. Amsal 26 ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara, si pemalas mengira dia jenius. Dia menganggap pekerjaan adalah untuk mereka yang terlalu bodoh untuk keluar darinya. Menurut pendapat si pemalas itu sendiri, dia lebih pintar daripada 7 sarjana universitas yang brilian. Lagi pula dia tahu bagaimana hidup tanpa bekerja dan para profesor-profesor itu tidak tahu cara hidup. Saudara, ini sebenarnya adalah suatu hiperbola. Amsal yang Alkitabiah ini mengolok-olok si pemalas. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita dengan cara yang lucu dan mudah diingat 4 gejala dasar dari orang yang terinfeksi sindrom pemalas. Yang satu, saudara, dia ahli dalam membuat alasan. Ada singa, saya takut dimakan di tengah jalan. Kedua, dia lebih suka bersantai daripada bekerja. Yang ketiga, dia berpikir bahwa tugas paling dasar pun itu terlalu banyak. Dan yang keempat, dia mengukur kecerdasannya dengan seberapa sedikit pekerjaan yang bisa dia lakukan. Jadi itu adalah penafsiran dari 4 firman yang di atas. Nah, saudara, perintah firman Tuhan sudah jelas bahwa kita diciptakan untuk bekerja. Seharusnya sudah memotivasi orang percaya yang malas untuk kembali bekerja. Satu motivasi ini saja harusnya sudah cukup untuk membuat orang yang tidak bekerja mulai untuk sibuk bekerja. Tetapi Paulus juga menambahkan motivasi kedua, yaitu teladan para rasul. Saudara, sebagai seorang rasul, Paulus memiliki hak untuk mengharapkan bantuan keuangan. Seorang yang bekerja harus diberi upah. Tetapi Paulus dengan sengaja menyerahkan hak ini. Paulus melepaskan hak ini agar dia dapat menjadi teladan bagi kaum muda yang percaya. Saudara, sikap ini adalah sikap yang sangat mulia. Dalam sikap ini, Paulus membuktikan dirinya sebagai pemimpin Kristen yang dewasa. Pemimpin yang egois selalu menggunakan orang lain untuk membangun dukungan mereka dan selalu menuntut hak mereka. Tetapi Paulus yang seharusnya mendapatkan bantuan karena dia bekerja, dia malah melepaskan haknya dan dia bekerja sebagai pembuat tenda. Seorang pemimpin yang benar-benar berdedikasi akan menggunakan haknya untuk membangun rakyatnya, jemaatnya, dan akan mengesampingkan hak dan keistimewaannya demi orang lain. Dia telah menyebutkan teladannya dalam bekerja dalam suratnya sebelumnya. Para pembacanya tahu bahwa Paulus dan rekan-rekannya tidak mendapatkan dukungan apapun dari gereja yang baru lahir itu. Sebaliknya, mereka telah memberi contoh dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan juga membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Anda harus meniru kami. Kami ada teladan kamu. Kami bekerja agar menjadi teladan bagi kamu. Dia menasihati para pembacanya di Tesalonika. Pengaruh terbesar adalah hidup saleh dan pengorbanan, saudara. Jadi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu, kalau misalnya ada pengorbanan, nah itu adalah menjadi pengaruh yang besar, saudara. Seorang pemimpin Kristen mungkin memohon kepada otoritas firman Tuhan. Tetapi jika dia tidak mendapat menunjukkan keteladan ketaatan sendiri, rakyatnya tidak akan mendengarkan, saudara. Walaupun dia benar-benar taat pada otoritas firman Tuhan, dia harus menunjukkan perbuatannya. Ini adalah perbedaan otoritas dan status. Seorang pemimpin memperoleh perawakannya saat dia menaati firman dan melayani umatnya dalam kehendak Allah. Otoritas berasal dari posisi, tapi perawakan segala sesuatu itu apa yang diciptakan dalam diri dia berasal dari apa yang dia lakukan, praktek dan contoh. Perawakannya ini memberi pemimpin hak untuk menjalankan otoritas. Saudara, setiap pekerja Kristen berhak mendapatkan dukungan dari saat ia melayani Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan teladan Paulus sebagai alasan untuk tidak mendukung hamba-hamba Allah. Tetapi hamba Allah manapun memiliki hak istimewa untuk melepaskan hak kemuliaan Allah sendiri. Paulus melakukan ini agar ia menjadi teladan bagi kaum
mudah percaya di Tesalonika. Kebijakan Paulus tidak hanya menyemangati orang percaya baru, tapi juga membungkam para penuduh. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, dia diberi upah, kadang-kadang si penuduh pasti akan melakukan, wah kamu kan dibayar. Nah, Paulus ini sengaja untuk melepaskan haknya untuk membungkam para penuduh. Jadi para penuduh itu tidak bisa melakukan, kamu kan dibayar, nggak bisa. Ya, dia melakukan itu dengan tulus. Jadi di setiap kota ada guru keliling yang menjajakan dagangannya untuk apa yang bisa mereka peroleh. Paulus tidak ingin diklasifikasikan dengan mereka. Tidak ingin diklasifikasi menjadi pendeta keliling, saudara. Ia juga tidak ingin orang yang belum diselamatkan berkata, Paulus berkhotbah hanya untuk mendapatkan uang, saudara. Seperti yang dia nyatakan dalam 1 Korintus 9, Paulus ingin menjadikan Injil gratis. Saya terima dengan gratis, saya memberikan juga gratis. Dia tidak akan mengizinkan uang menghalangi memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak perlu dikatakan lagi, sikap ceroboh dari orang-orang percaya ini mempengaruhi gereja. Jadi Paulus mendapatkan motivasi dia untuk ketaatan mereka. Saudara, saya sendiri itu pernah, saudara, waktu saya bergabung ke gereja untuk melayani, ya, saya tuh dituduh, saudara, untuk cari duit. Dulu-dulu sekali, saudara. Yes. Waktu itu keadaan saya itu adalah keadaan saya di mana saya di titik terendah, saudara. Memang ada duit. Jadi saya memang pengen bagaimana untuk intim sama Tuhan, saya ke gereja. Tapi justru saat saya melakukan pelayanan, saya dituduh untuk cari duit. Nah, itu bukan dituduh oleh orang lain, dituduh oleh orang-orang dekat sendiri, saudara. Nah, mulai dari saat itu, saya mulai bagaimana saya melayani untuk tidak menginginkan upah, karena itu bisa menjadi batu sandungan juga untuk saya, saudara. Walaupun kita kadang-kadang berhak untuk mendapatkannya. Ya, begitu, saudara. Itu adalah sedikit dari kesaksian saya di mana saya dulu pernah dituduh untuk cari uang di gereja, saudara. Walaupun memang motivasi saya bukan begitu. Yang ketiga, disiplin gereja, saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 13 adalah kuncinya. Dan kamu, saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Orang-orang Kristen yang setia itu kadang-kadang berkecil hati dengan perilaku orang-orang yang malas, yang menolak untuk bekerja. Jika mereka tidak harus bekerja, mengapa kita harus? Itu adalah argumen mereka. Dan Paulus meluruskannya sejak awal. Saudara, dosa dalam kehidupan orang percaya selalu mempengaruhi seluruh gereja. Sebagai anggota tubuhnya, kita adalah milik satu sama lain dan kita saling mempengaruhi. Teladan buruk dari beberapa orang dapat menghancurkan pengabdian dan menghambat pelayanan gereja lainnya. Paulus menyebutkan dosa-dosa kelompok ini. Pertama, mereka tidak tertib atau tidak beraturan. Mereka tidak mematuhi perintah. Dalam hal ini menimbulkan kebingungan dan perpecahan di gereja. Selain itu, mereka adalah orang-orang sibuk, dalam tanda kutip, bukan pekerja yang sibuk. Istilah mereka sibuk untuk gosip, bukan sibuk untuk bekerja, saudara. Kata Yunani untuk sibuk secara berharafiah berarti bekerja di sekitar, yaitu sibuk tetapi bermain-main dan tidak mencapai apa-apa. 1 Timotius 5 ayat 13 menunjukkan bahwa orang-orang sibuk mencampuri urusan yang bukan merupakan milik mereka. Hampir setiap budaya mengatakan tentang kemalasan, saudara. Tidak ada budaya mengatakan kemalasan itu baik. Itu seluruh budaya, saudara. Bangsa Romawi berkata, dengan tidak melakukan apa-apa, manusia belajar melakukan kejahatan. Isaac Watts menulis, karena setan masih menemukan beberapa kerusakan untuk dilakukan oleh tangan-tangan yang malas. Para rabi Yahudi mengajarkan dia yang tidak mengajari putranya bekerja, mengajarinya menjadi pencuri, saudara. Bukan dengan bekerja serabutan yang tidak menghasilkan apa-apa. Orang-orang ini harus, saudara, dengan tenang bekerja dan makan roti mereka sendiri. Tafsiran salah mereka tentang kembalinya Tuhan Yesus Kristus telah membuat mereka tidak mau melakukan apa-apa. Sikapmu yang terlalu spiritual itu salah, Paulus memperingatkan. Tenanglah dan mulailah bekerja. Kerja adalah penangkal hebat untuk spekulasi yang tidak seimbang dan aktivitas yang tanpa berpikir. Tetapi seandainya orang-orang kudus ini tidak menaati firman Tuhan dan tidak mau bekerja, lalu apa yang harus dilakukan gereja, saudara?
Nah, ini kita perlu pelajari. Paulus telah mengambil langkah pertama, yaitu mereka menasihatinya. Ketika dia menasihati mereka dalam surat yang pertama dan memperingatkan mereka bahwa mereka adalah salah. Tetapi mereka masih bertahan dalam perilaku nakal mereka. Dia sekarang memperingatkan mereka lagi dalam surat yang kedua dan kemudian menambahkan disiplin gereja di dalamnya. Jika orang percaya ini tidak patuh, anggota gereja harus mendisiplinkan mereka secara pribadi. Pokok bahasan dalam kasus orang-orang kudus yang malas, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya untuk menasihati mereka dan memperingati mereka. Dan jika mereka tidak bertobat, saudara, tariklah persekutuan intim dari mereka. Ini mungkin berarti bahwa orang-orang percaya ini tidak diizinkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, atau bahwa anggota gereja tidak akan mengundang mereka ke rumah mereka. Perlu diperhatikan bahwa 2 Tesalonika 3 ayat 14 tidak berlaku untuk setiap kasus disiplin gereja. Itu hanya berlaku untuk masalah orang yang tidak mau bekerja walaupun mereka bisa. Kata tidak bergaul secara harafiah berarti jangan dicampur, jangan dicampur aduk. Kata yang sama digunakan 1 Korintus 5:9. Ada perbedaan antara kenalan, persahabatan, dan persekutuan. Kata persekutuan berarti memiliki kesamaan. Bagi orang kudus yang taat memperlakukan orang Kristen yang tidak taat dengan persahabatan yang sama seperti yang mereka tunjukkan kepada orang kudus yang berdedikasi lainnya, berarti menyetujui dosa-dosa mereka, saudara. Namun, Paulus mengetahui kecenderungan sifat manusia untuk bertindak ekstrim. Itu tidak berarti bahwa kita harus menganggap dia sebagai musuh. Namun Paulus memperingatkan mereka untuk tidak memperlakukan pelanggar seperti orang yang tidak mau bekerja itu seperti musuh. Paulus berkata, mereka masih saudara-saudaramu di dalam Kristus. Sebagai contoh, Lot keluar dari persekutuan dengan Tuhan dan Abraham karena dia tinggal di Sodom. Namun Abraham menyelamatkan Lot dari musuh karena Lot masih adalah saudaranya. Kejadian 14 dan 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkanlah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, memang dibutuhkan banyak kesabaran, kasih, dan kasih karunia untuk membantu seorang saudara yang dalam hal ini tidak mau bekerja, yang bersalah. Dan inilah mengapa Paulus menambahkan motivasi terakhir agar mereka mau bekerja, yaitu sebenarnya setiap orang mendapat pemberdayaan dari Tuhan. Saudara, tidak ada orang percaya yang dapat mengatakan, saya tidak dapat menaati firman Tuhan dan pergi bekerja. Karena sebenarnya Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kita untuk menaatinya. Dia adalah Tuhan damai sejahtera. Jika dia adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita akan memiliki kedamaian dalam hati kita sendiri dan membantu mendorong kedamaian dalam persekutuan gereja kita. Jika ada masalah di gereja, itu karena masalah di hati seseorang, saudara. Jika Kristus adalah Tuhan, maka ada kedamaian dalam hati. Jika ada peperangan di dalam hati, maka Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Damai sejahtera Allah tidak hanya memampukan kita untuk menaatinya, untuk bekerja soalnya, tetapi hadiratnya juga. Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, dia tidak akan meninggalkan kita atau meninggalkan kita, dia akan bersama kita sampai akhir zaman. Saat kita apa? Saat kita mematuhi amanat agung dia untuk pergi menginjil, untuk membaptis orang dan mengajar orang, dia akan ada di dalam hadirat. Kita akan ada di dalam hadiratnya sampai akhir zaman, saudara. Tapi kita harus bekerja, saudara. Pergi, lakukan, saudara. Nah, saudara, jika kita ingin menghindari kegagalan diri sendiri dan orang lain dan Tuhan, kita harus menghilangkan sindrom pemalas. Dan untuk melakukan itu, kita membutuhkan energi baru, saudara. Akar dari sindrom pemalas adalah kurangnya energi. Sikap apatis yang mendalam, kurangnya motivasi, kurangnya tujuan hidup itu seperti apa. Bagaimana energi Anda dapat diperbarui? Yaitu jika Anda mengalami sindrom pemalas, Anda harus memperbaharui
hubungan Anda dengan Tuhan Yesus dan pandangan yang diperbaharui tentang bekerja saudara. Hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus mengubah sikap dan membangun energi. Begitu Anda mengenal Allah melalui Yesus Kristus, Anda memiliki sukacita dan vitalitas baru. Anda tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam Anda dan bahwa Anda memiliki tempat khusus dalam rencananya. Bagaimana Anda bisa kekurangan energi ketika Anda diberi energi oleh Tuhan sendiri? Bagaimana Anda bisa merasakan tidak ada tujuan ketika Anda tahu bahwa Tuhan menciptakan Anda dengan tujuan yang pasti? Bagaimana Anda bisa puas mengecewakan diri sendiri, mengecewakan orang lain, dan mengecewakan Tuhan ketika Anda tahu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk mengatasi kegagalan Anda? Alkitab berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Efesus 2 ayat 10. Ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah karya Tuhan, Anda pasti ingin menghasilkan karya dengan kualitas terbaik. Ketika Anda menemukan bahwa Tuhan Yesus telah mempersiapkan perbuatan baik sebelumnya untuk Anda lakukan, Anda menginginkan kesempurnaan untuk mencirikan semua yang Anda lakukan. Hubungan yang diperbaharui dengan Allah menghasilkan pandangan yang diperbaharui tentang pekerjaan saudara. Jadi, jika Anda mendapati diri Anda terseret oleh sindrom pemalas dalam setiap dimensi kehidupan Anda, saya sarankan lihat kembali hubungan Anda dengan Tuhan Yesus. Jika Anda belum berkomitmen kepada Yesus Kristus, jika Anda tidak pernah benar-benar berkata, saya memberikan seluruh hidup saya kepadamu Tuhan Yesus, maka sekaranglah waktunya untuk melakukannya. Serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan Yesus. Cari tahu apa perbedaan yang Yesus dapat buat dalam hidup Anda dan dalam pekerjaan Anda ketika Anda mulai hidup dan bekerja untuk Dia. Jika Anda sudah menjadi Kristen tetapi Anda menjadi lembek dan malah seperti siput, inilah saatnya untuk menemukan kembali siapa Anda di dalam Kristus. Anda adalah karyanya, Anda adalah masterpiece Allah. Sadarilah bahwa Anda berhutang kepadanya dan kepada orang lain dan kepada diri Anda sendiri untuk melakukan pekerjaan Anda sebaik-baiknya. Hubungan yang diperbaharui dengan Tuhan Yesus dan pandangan yang diperbaharui tentang pekerjaan akan memberi Anda energi yang diperbaharui. Saudara, akhirnya penutup, akhirnya Paulus mengingatkan mereka tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus menyertai kamu semua adalah tanda tangan resmi Paulus untuk surat-suratnya. Ia menyebutkan hal ini karena ada surat palsu yang mereka terima. Jika kita bergantung pada kasih karunia Allah, kita dapat melakukan kehendak-Nya untuk kemuliaan Allah. Kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi, apapun situasi Anda saat ini, jangan menyerah pada sindrom pemalas. Tuhan memiliki pekerjaan untuk Anda lakukan. Alkitab mengatakan, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan segenap hati Anda, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena Anda sudah tahu bahwa Anda akan menerima warisan dari Tuhan sebagai upah. Dan Anda harus ingat bahwa Tuhan Yesuslah yang Anda layani, dan Tuhan Yesus akan datang segera. Bersiaplah saudara-saudara. Demikian firman saya untuk menutup 2 Tesalonika. Tuhan Yesus memberkati. Jadi next 21 Desember 2022 saya akan memberikan suatu pengajaran apologetika, yaitu Yesus Kristus adalah 100% juru selamat. Jadi kita mulai eksegesis surat Yakobus tanggal 4 Januari. Jadi Bro Eko sedang menyiapkan PowerPoint-nya untuk saya bikin. Jadi dalam 2 minggu terakhir, saya akan menyajikan 2 topik yang sangat penting, yaitu Yesus Kristus adalah 100% juru selamat, dan 28 Desember Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini menjadi berkat, oh Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari, supaya kami peroleh hati yang bijaksana, oh Tuhan. Karena hidup ini milik-Mu, karena hidup ini singkat,
Hidup ini seperti uang, hidup ini seperti bunga rumput yang sekarang ada, besok hilang dan lenyap. Shirala barala 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 masyanda yarala masyandi. Haleluya. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar untuk kami berdoa setiap hari dan bekerja selama masih ada kehidupan di tubuh kami. Biar kasih-Mu terus melimpah-limpah Tuhan curahkan. Sehingga setiap tarikan nafas, setiap waktu yang Tuhan beri, kami boleh pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Tuhan jamah berkat-Mu turun atas setiap kami. Kasih-Mu melimpah-limpah memenuhi kami. Kasih-Mu Bapa menguatkan kami, menyembuhkan, memberi ketenangan, memberi damai sejahtera. Terima kasih, dan malam hari ini kami juga berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan tambahkan hikmat dan pengertian. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati usahanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu ini dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terus Tuhan, biar Pastor David Chang terus menyenangkan hati-Mu di setiap langkah hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, mari Bapak, Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin.